Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Wildan dengan NIM 1020224000055 dari kelas SI 4803, jurusan S1 Sistem Informasi, Fakultas Rekayasa Industri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan dari UTS Sistem Basis Data. Di sini ada daftar isi. Masuk ke bab 1 ada ARD Chan dan ARD Martin. Di sini terlihat entitas pasien 055 dengan atribut ID pasien sebagai primary key, lalu ada nama pasien, alamat, dan nomor HP. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data identitas pasien yang melakukan transaksi layanan kesehatan. Dan setiap pasien memiliki satu atau lebih transaksi sehingga berrelasi one to many dengan entitas transaksi 055. Lalu ada tabel transaksi 055 dengan atributnya ada ID transaksi sebagai primary key, lalu ada waktu transaksi, ID pasien sebagai foreign key, dan total. Tabel ini digunakan untuk mewakili transaksi layanan yang dilakukan oleh pasien. Setiap transaksi dimiliki oleh satu pasien dan bisa memiliki banyak detail transaksi sehingga berrelasi one to many dengan detail transaksi. Yang ketiga ada tabel detail transaksi 055 dengan atributnya ID detail primary key, jumlah, subtotal, ID transaksi sebagai foreign key, dan ID layanan sebagai foreign key. Tabel ini berfungsi sebagai entitas penghubung antara transaksi dan layanan yang digunakan dalam satu transaksi. Satu transaksi dapat memiliki banyak baris detail transaksi. Setiap baris detail mengacu kepada satu layanan dan satu transaksi. Yang keempat ada tabel layanan 055 dengan atributnya ID layanan sebagai primary key, lalu ada nama layanan, biaya, ID kategori sebagai foreign key, dan ID unit sebagai foreign key. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data layanan yang tersedia dalam sistem. Setiap layanan termasuk dalam satu kategori dan disediakan oleh satu unit sehingga relasinya many to one dengan kategori 055 dan 055. Setiap layanan bisa muncul di banyak detail transaksi dengan relasinya one to many dengan detail transaksi. Yang kelima ada tabel kategori 055 dengan atributnya ID kategori sebagai primary key dan nomor kategori. Tabel ini digunakan untuk menyimpan jenis kategori dari layanan seperti laboratorium, pemeriksaan umum, dan lain-lain. Satu kategori dapat dimiliki oleh banyak layanan sehingga relasinya one to many. Lalu yang keenam ada tabel unit 055 dengan atributnya ID unit sebagai primary key dan nama unit dan juga lokasi. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi unit atau ruangan yang menyediakan layanan. Satu unit dapat menyediakan banyak layanan sehingga berrelasi one to many. Lalu masuk ke bab 2, di sini ada relational model. Nah, pada tabel pasien ada ID pasien sebagai primary key. ID pasien ini sebagai kode unik yang mengidentifikasi setiap pasien. Pasien ini adalah kunci utama tabel pasien. Lalu ada nama pasien untuk nama lengkap pasien, alamat untuk tempat tinggal pasien, dan nomor HP untuk nomor telepon pasien. Yang kedua ada tabel layanan 055. Atributnya ada ID layanan sebagai primary key. Ini kode unik untuk mengidentifikasi setiap jenis layanan yang tersedia. Dan ini merupakan kunci utama dari tabel layanan. Lalu ada nama layanan untuk nama dari jenis-jenis layanan, misalnya tes darah, cabut gigi, sunat, atau cek kandungan. Lalu ada
atribut biaya, yaitu biaya atau tarif dari layanan tersebut. Lalu ada ID kategori sebagai foreign key, itu kode yang merujuk ke tabel kategori 055. Lalu ada tabel kategori 055 dengan atributnya ID kategori sebagai primary key. Kode itu kode unik yang mengidentifikasi setiap kategori layanan, dan ini merupakan kunci utama dari tabel kategori. Selanjutnya ada nama kategori, untuk nama dari kategori layanan. Misalnya nama dari jenis-jenis kategori. Lalu yang keempat ada tabel transaksi 055. Di sini ada ID transaksi sebagai primary key dengan kode unik yang mengidentifikasi setiap transaksi. Lalu ada tanggal transaksi untuk tanggal dan waktu terjadinya transaksi, dan ada ID pasien sebagai foreign key, kode pasien yang melakukan transaksi, dan ini merujuk kepada tabel pasien 05. Dan terakhir ada total untuk total biaya transaksi. Nomor 5 ada tabel detail transaksi dengan atributnya ID detail sebagai primary key. Lalu ada jumlah untuk jumlah layanan yang diambil dari transaksi tersebut. Lalu ada subtotal, itu total biaya untuk layanan tertentu dalam transaksi. Ada ID transaksi sebagai foreign key dan ID layanan sebagai foreign key. ID transaksi ini sebagai foreign key yaitu untuk merujuk ke tabel transaksi 05, dan ID layanan untuk merujuk ke tabel layanan 05. Yang ke-6 ada tabel unit 055 yang atributnya ID unit sebagai primary key, dan ada nama unit sebagai nama dari unit atau ruangan, dan lokasi fisik dari unit atau ruangan tersebut. Lalu masuk ke relasi antar table ya. Pasien 055 ke transaksi 055, yaitu relasinya one to many, satu pasien dapat melakukan banyak transaksi. Lalu ada transaksi 055 ke detail transaksi, ya ini relasinya one to many, satu transaksi dapat memiliki banyak detail layanan. Selanjutnya ada layanan 055 ke detail transaksi, ya, dan juga relasinya one to many, satu jenis layanan dapat muncul dalam banyak detail transaksi. Lalu ada kategori 055 ke layanan 055 dengan relasinya one to many, satu kategori layanan dapat memiliki banyak jenis layanan. Terakhir ada layanan 055 ke unit 055. Oke, kita akan masuk ke bab 3, DDL dan DML ya. Untuk DDL di sini saya membuat tabel pasien 055 dengan atributnya ID pasien dengan tipe data varchar dan primary key. Lalu ada nama pasien, tipe data varchar, alamat menggunakan varchar, nomor HP menggunakan varchar. Lalu ada create table kategori 055 dengan atributnya ID kategori, tipe data varchar, dan primary key. Nama kategori menggunakan varchar. Lalu ada create table unit 055, atributnya ada ID unit menggunakan varchar dan sebagai primary key. Lalu ada nama unit menggunakan tipe data varchar, lokasi juga menggunakan tipe data varchar. Lalu untuk create table layanan ada ID layanan dengan tipe data varchar dan juga sebagai primary key. Lalu ada nama layanan menggunakan tipe data varchar. Lalu ada biaya, di sini menggunakan desimal ya untuk total harga. Lalu ada ID kategori menggunakan varchar, ID unit menggunakan varchar. Ada foreign key di ID kategori yang merujuk pada tabel kategori 055 dan atribut ID kategori. Lalu ada create table transaksi 055 dengan atributnya ID transaksi varchar dan sebagai primary key. Lalu ada waktu transaksi menggunakan tipe data date time, untuk ini digunakan untuk tanggal dan waktu pemesanan.
lalu ada tanggal dan waktu transaksi. Lalu ada ID pasien menggunakan tipe data varchar, total juga menggunakan desimal, dan foreign key di ID pasien yang merujuk ke tabel ID pasien 055. Lalu ada create table detail transaksi 055. Atributnya ada ID detail menggunakan tipe data varchar dan sebagai primary key. Untuk jumlah untuk jumlah layanan kita menggunakan integer, lalu subtotal menggunakan desimal, ID transaksi menggunakan varchar, ID layanan menggunakan varchar. Nah, di sini ada foreign key ya di ID transaksi dan ID layanan. Lalu masuk ke DML, saya memasukkan beberapa data ke pasiennya. Contohnya di sini ada P001 sebagai ID pasien, lalu USUP sebagai nama pasien, lalu ini Bandung itu sebagai alamat pasien dan ada nomor teleponnya. Lalu untuk kategori di sini ada K001 sebagai ID kategori, lalu ada laboratorium ini sebagai nama kategori. Lalu di sini ada tabel unit. Di sini di tabel unit saya memasukkan U001 itu sebagai tipe data sebagai ID dari unit. Lalu ada unit laboratorium, ini nama dari unit. Lalu ada gedung mawar lantai 1, ini tuh lokasi unit. Lalu pada tabel layanan 055 ada L001 itu ID dari layanan. Lalu ada ini contohnya ada tes urin, tes darah, cabut gigi, ini tuh merupakan nama dari layanan. Lalu ada subtotal, ada biaya 100.000, 110.000 ini sebagai biaya ya. Lalu yang K001 dan U001 ini adalah foreign key dari tabel kategori dan layanan. Lalu untuk transaksi di sini ada T001 sebagai ID dari transaksi. Lalu ada 2025 ini itu sebagai waktu transaksi ya, tanggal transaksi. Lalu ada P001 ini ID dari pasien dan 300.000 ini merupakan total harga. Nah, di detail transaksi ada D001 itu sebagai ID dari detail transaksi. Untuk 31 ini merupakan jumlah ya, dan 300.000 ini merupakan subtotal. Lalu ada T001 itu dari transaksi T001 ini dari tabel transaksi, dan L00 ini dari tabel layanan. Nah, berikut adalah query select. Di sini saya menggunakan inner join untuk menampilkan tabel. Masuk ke bab 4. Sini ada normalisasi ya. Ini pada tabel awal ini tuh masih terlihat ya kalau datanya itu masih belum rapi dan ada multi value ya. Nah, masuk ke tabel 1NF. Di sini kita memastikan kalau setiap atribut itu hanya menyimpan satu nilai atomik dan tidak ada data yang bertumpuk dalam satu kolom. Nah, di 1NF ini saya pecah menjadi dua tabel. Ada tabel transaksi berisi ID transaksi, ID pasien, nama pasien, dan waktu transaksi. Nah, yang kedua ada tabel detail transaksi yang isinya ada ID transaksi, ID layanan, nama layanan, biaya, jumlah, dan total. Masuk ke 2NF atau 2NF. Nah, pada tahap ini itu kita menghindari partial dependensi, itu ketika kolom non primer hanya bergantung pada sebagian dari primary key gabungan. Maka
kita akan melakukan pemisahan tabel lebih lanjut. Pada tabel pasien hanya menyimpan data pasien seperti ID dan nama. Lalu pada tabel transaksi hanya menyimpan data transaksi seperti ID transaksi, ID pasien, dan waktu transaksi. Pada tabel layanan ini itu digunakan untuk menyimpan data layanan seperti ID layanan, nama layanan, dan biaya. Nah, pada tabel detail transaksi ini berisi ID transaksi, ID layanan, jumlah, dan total. Nah, masuk ke 3NF. Ya, ini tuh merupakan tahap terakhir ya buat menghilangkan transitive dependency, yaitu ketika ada kolom non-key yang tergantung pada kolom non-key lainnya. Nah, itu adalah hasil dari 3NF atau hasil akhir ya. Yang pertama itu ada tabel pasien, yaitu digunakan untuk menyimpan identitas pasien. Yang kedua ada tabel transaksi untuk menyimpan transaksi per pasien. Yang ketiga ada tabel layanan untuk menyimpan informasi detail layanan. Yang terakhir ada tabel detail transaksi untuk menyimpan rincian layanan per transaksi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.